Tuntunan Sabda Selasa 25 April tahun 2023. Pesta Santo Markus penulis Injil. Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Ayat emas ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, pada hari ini kita bersama-sama merayakan pesta salah satu dari 4 penulis besar Injil yang mencatat kehidupan dan karya Tuhan kita Yesus Kristus. Markus adalah salah satu dari penginjil, yaitu mereka yang catatannya telah dianggap oleh gereja dan para rasul serta penerus mereka sebagai versi yang benar dan bebas dari kesalahan tentang kehidupan Tuhan. Markus, seperti halnya Lukas, bukanlah salah satu dari para rasul Tuhan, tidak seperti halnya Matius dan Yohanes yang juga menulis Injil mereka sendiri. Tetapi mereka berempat adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan dan memiliki pengetahuan yang luas tentang apa yang terjadi pada masa Yesus dan kehidupannya di bumi, mulai dari kelahiran dan tahun-tahun kehidupannya hingga masa pelayanannya dan akhirnya penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Dan mereka juga menyaksikan kebangkitan Tuhan dan segala sesuatu yang telah Dia lakukan. Pada hari ini, marilah kita semua menaruh perhatian pada apa yang telah Tuhan bantu kumpulkan melalui gerejanya. Sekumpulan kesaksian dan bukti yang telah hamba-hambanya kumpulkan dan simpan selama berabad-abad lamanya. Bagian-bagian dari sejarah keselamatan Tuhan dan juga melalui tradisi-tradisi yang diwariskan secara turun-temurun yang sekarang kita kenal sebagai Alkitab atau Kitab Suci. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus memberikan satu perintah terakhir dan penting kepada murid-muridnya sebelum Dia naik ke dalam kemuliaan surgawinya. Ia memerintahkan mereka untuk pergi kepada segala bangsa, kepada orang-orang dari keempat penjuru dunia, untuk pergi ke tempat yang paling jauh dan paling dalam, untuk memberitakan Injil dan kebenaran Allah kepada semua orang, sehingga semua orang dapat berdamai dengan Allah dan mencari untuk dibaptis dan dimeteraikan dengan sakramen baptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah sebabnya para rasul dan murid-murid Tuhan pergi ke negeri-negeri yang jauh, ke seluruh wilayah Kekaisaran Romawi, dan juga ke tanah Persia, ke India, dan seterusnya, membawa kesaksian-kesaksian iman yang telah mereka terima dari Tuhan dan yang diteguhkan oleh Roh Kudus di dalam diri mereka oleh hikmat ilahi yang dikaruniakan dan diberikan kepada mereka. Mereka bekerja keras dan menunjukkan ajaran-ajaran Tuhan melalui
tindakan-tindakan mereka dan mempertobatkan banyak orang kepada iman. Untuk itu, pada pesta Santo Markus penulis Injil ini, penting bagi kita untuk merenungkan bagaimana kita menjalani kehidupan iman kita sejauh ini. Sudahkah kita meluangkan waktu setidaknya setiap hari untuk membaca firman Tuhan, sejarah keselamatan kita, dan mencoba memahami betapa Tuhan mengasihi kita semua? Sudahkah kita meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan dan komitmen duniawi kita untuk mundur sejenak dan mengingat Tuhan? Sudahkah kita menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengkhawatirkan apa yang akan kita lakukan besok, apa yang akan kita dapatkan besok, daripada mengingat Tuhan dan mengetahui betapa beruntungnya kita dapat terus hidup setiap hari karena kasih karunia Tuhan? Saudara dan saudari di dalam Kristus, kita semua perlu menjadi lebih kuat di dalam iman kita, dan cara terbaik untuk memulainya adalah dengan membiasakan diri kita dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab, khususnya di dalam Injil, di mana kisah tentang bagaimana Tuhan memberikan keselamatannya kepada kita melalui Kristus yang telah dituliskan bagi kita. Sekarang, setelah kita tahu akan kebenaran dan memiliki jalan kepada kebenaran sejati, maka seharusnya kita pergi dan benar-benar meluangkan waktu untuk membaca firman Allah. Saudara dan saudariku, kiranya kita semua semakin mendekat kepada Tuhan dan memperdalam hubungan kita dengannya. Semoga kita semua bertumbuh lebih kuat di dalam iman kita dan di dalam segala hal yang kita katakan dan lakukan. Marilah kita semua mencerminkan iman yang kita miliki di dalam Tuhan, dan marilah kita bertindak dengan cara yang sama seperti yang telah dilakukan oleh para rasul dan orang-orang kudus di masa lampau di hadapan kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Santo Markus, sang penginjil, orang kudus dan yang berbakti kepada Allah, doakanlah kami. Amin.